Makanya ulama membuatlah sebuah sabab-sabab yang mendatangkan rasa cinta kepada agama ini, kepada manhaj sunnah yang benar. Karena kalau tidak nanti orang kayak ketakutan. Ini sekarang banyak model dakwah tauhid, datang ke beberapa tempat, orang yang tak mampu menegakkan tauhid kayak orang ketakutan gitu loh. Jadi kayak rasa khawatirnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, mirip kayak begitu. Tapi setelah dia tahu masuk Islam, Masya Allah, betapa Allah itu membukakan tangannya untuk orang yang mau bertobat. Kita tahu kan istrinya Abu Sufyan siapa? Hindun. Ya kita nggak ngebahas lah masa lalunya lah. Orang tahu masa lalu Hindun seperti apa. Dan kita nggak ngalamin masa seperti itu. Tapi Allah jamin kemuliaan surga buat mereka selama mereka mau bertobat dengan bahasa yang mudah. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusriku bi syai'an, la ataituka maghfiratan mislaha. Masya Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Bukan ya abdi, satu abdi. Ya ibadi banyak. Wahai hamba-hambaku, la ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kau datang berjumpa denganku, kau seret dosamu yang besarnya bak langit dan bumi. Ini kan kabar menandakan hamba Allah pun bisa berbuat salah. Ini menandakan tidak ada orang yang maksum, walaupun namanya maksum. Betul? Seperti tidak ada orang yang suci walaupun namanya Bu Suci gitu loh. Ini menandakan bahwa hamba Allah itu pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam pasti punya salah, tapi dari orang yang paling baik yang bersalah yang mau bertobat. Ya, makanya kita nggak boleh menjadi penghalang orang yang bertobat. Sudahlah. Bicara berapa nilainya urusan Allah. Hei, alhamdulillah loh. Itu surga milik Allah loh. Itu kalau surga milik orang kelungkung rusak dah urusannya deh. Syaratnya banyak masuk ke sono. Tapi kalau surga ini milik Allah, ya Allah ya Karim. Banyak hikayat yang sahih yang dikabarkan kepada kita, sampai ada orang yang membunuh 99 orang, disempurnakan dia bunuh pendeta 100 orang. Belum sempat dia bertobat, wafat di tengah jalan. Allah perintahkan ukur lebih dekat ke tempat maksiat atau ke tempat dosa. Tempat maksiat, tempat bertobat. Ke tempat tobat dia lebih dekat. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Itu Allah. Itu kalau kejadiannya 2016 nggak bakal begitu lah ceritanya. Enak aja surga, tobat belum digituin. Tapi karena surga milik Allah tuh lihat, makanya kita nggak ada kerugian. Kabarkan kepada manusia ini tentang rububiyahnya Allah. Ayo belajar, pahami tentang asma wa sifat, pahami tentang uluhiyah, supaya kau rasakan betapa Allahur Rahmanur Rahim. Dan Allah tidak pernah kebalik, Allahur Rahimur Rahman, tidak pernah kebalik. Pasti Rahman, pasti Rahim. Lebih dalam lagi, kenapa mesti Rahman Rahim, bukan Rahim Rahman? Karena Rahman sifatnya dunia akhirat. Siapapun yang mau bertobat Allah ampunkan. Tapi kalau Rahim khusus buat orang nanti yang baik di akhirat. Imma surga, imma syafaat. Karena isti mustaq. Ya. Masya Allah. Ya ibadi, law dhunubuka anana as-sama' atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Kalaupun dosamu setinggi awan yang paling tinggi, kalaupun kau datang memohon ampun kepadaku, kau tak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Masya Allah. Ini kan kabar gembira buat kita. Ya, sehingga orang tertarik buat bertobat gitu loh. Ini kadang-kadang mulut kita suka nggak punya rem sih. Pegel sama orang karena statusnya di masyarakat, dosa kesalahan yang dia rutinkan. Kita suka menjadi hakim buat agama seseorang. Oh kalau dia sudah nggak bakal bisa diterima dan mau lodat. Ini Allah sendiri yang mengatakan dengan tegas, man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu akhbatu amalak, kata Allah. Siapa orang yang menyangka
aku tidak mengampunkan dia, kata Allah. Ketika kau berkata seperti itu, dengar, ku ampunkan dosa orang yang kau sangka tidak baik, ku batalkan semua amalmu, kata Allah. Ini kabar gembira dah kalau udah begini nih. Masya Allah ya. Berarti mumpung hayat masih di kandung badan, tolong jadilah kolektor pahala, jangan kolektor dosa kita. Apa sih sebab-sebab kecintaan dalam agama, keteguhan dalam agama? Yuk kita bahas. Yang pertama dikatakan bahwa kalau kau pengen sayang dengan agama, manhaj yang betul ini, tolong deh kembalikan semua urusan kita ini kepada buku panduan hidup kita, Al-Quranul Karim. Budayakan senang baca Quran, budayakan senang menghafal, budayakan senang mengamalkan Quran. Ini merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah. Dan ini tali ikatan diri kita dengan zat yang mencipta kita. Allah ciptakan kita, Allah bikinkan buku panduan buat kita, Al-Quranul Karim. Nah kalau manusia tidak berilmu, Quran dia sembarangi. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Begitu kan kata Allah. Ini Quran hudan linnas, petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sayang lo kalau sampai kita nih nggak kembali ke Quran, rugi dah. Ini mumpung mata belum komplain kiri sama kanan, masih awas lah, masih jelas. Ini titik 1 biasanya fa, kalau 2 ini kof gitu ya, masih jelas. Nanti ada masanya nih mata nggak akur. Kata yang kanan ini kayaknya ain nih, kata kiri wallahi ogin gitu ya. Udah ngaji. Kalau udah begini kan bahaya ya. Mumpung mata masih akur, Quran masih kebaca, hati masih pengen memahami Quran. Yuk baca Quran, yuk pahami Quran. Karena kalau tidak kita gak akan pernah bisa sayang sama agama ini. Itu Quran isinya semua Masya Allah, hukum, kabar, berita, sirah, macam-macam di dalamnya. Orang yang merasakan hati gundah gulana, gampang galau gitu ya. Orang sekarang kan gampang galau ya, dikit-dikit melo gitu ya. Suuzon saja sama Allah, prasangka buruk nggak tanggung-tanggung kalau ke orang yang manusiawi lah. Karena 3 sifat yang nggak akan pernah bisa hilang di badan manusia kata Rasul. Yang pertama yakni yang namanya hasad. Orang pasti punya sifat hasad. Saya heran dia bisa hasud sama saya. Ya iyalah orang dia manusia. Kalau dia nggak punya sifat hasud mah bohong. Makanya Rasul bilang kalau emang hasud nggak bisa dihilangkan, tolong hasud di 2 tempat aja lah. Yang pertama, Anda boleh hasud ngelihat orang berilmu menyampaikan ilmunya. Yang kedua, lihat orang yang memang betul-betul menaklukkan dunia, jadi orang kaya rajin sedekah, boleh. Yang lainnya jangan hasud. Saking memang manusia nggak bisa kalau nggak hasud. Iri itu ada di manusia. Yang kedua, zon. Manusia ini pasti punya prasangka. Nggak ada orang yang nggak punya prasangka, pasti punya. Jangan heran ya kalau orang sama kita tuh berprasangka gini, berprasangka begitu, itu manusiawi. Sampai-sampai ada yang levelnya berprasangka buruk sama Tuhannya, buruk sangka dengan takdir. Padahal Allah itu kan maha agung. Lawang kadang-kadang kita ngeliat anak kecil nyanyi saja, saya nggak membenarkan nyanyi. Ini anak kecil dari kecil sudah diajarkan, sudah harus mengakui bahwa yang namanya Allah ini menciptakan dunia. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, betul? Pelukismu agung, siapa gerangan, betul? Dari kecil kita sudah tahu tidak ada yang bisa mengalahkan Allah menciptakan pelangi. Ya walaupun kita berteori itu kan karena panas hujan. Cuma judulnya indah lah. Siapa kalau bukan Allah yang menciptakan? Yang namanya takdir hujan dan panas Allah yang takdirkan. Karena 2 takdir tersebut terjadilah pelangi, lihat. Suruh yakin tidak ada yang bisa menciptakannya kecuali Allah. Suruh jujur
Kalau bicara orang kerja digaji bulanan standar manusia biasa. Tapi bisa gak manusia itu menciptakan rezeki buat semut yang di dalam lubangnya? Coba. Lihat Allah. Kadang-kadang penderitaan kamu nikmat buat orang lain. Lihat cara Allah membuat rantai kehidupan. Sehingga kalau orang berilmu ditakdirkan jatuh, dia berdarah, dia tersenyum bilang alhamdulillah. Orang yang nolongin bingung. Ini orang kebal apa gimana sih? Lawang jatuh berdarah kok senyum. Ya alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Ya kalau saya nggak jatuh, saya nggak berdarah, tukang betadin siapa yang beli? Betul juga gitu ya. Tuh husnuzon dia sama Allah. Dia tahu sekali bahwa kadang-kadang penderitaan dirinya ini kebaikan buat orang lain. Dahsyat loh. Masya Allah. Ya seperti Nabi Muhammad, kalau dia mau kan dia tinggal ngomong sama Allah. Nggak perlu ada perang Badar lagi dari Allah, menangin aja. Nggak perlu pakai ribut sama Abu Lahab, Abu Jahal, udahlah kasih hidayah. Seberapa susahnya bisa. Jangankan minta itu, minta kiblat dipalingkan dari Palestina saja dikasih sama Allah kok. Allah lihat wajahmu yang murung, karena memang pengen punya kiblat, Allah palingkan fawali wajhaka satral masjidil haram. Apalagi mendatangkan hidayah mudah buat Allah. Tapi Allah kasih mukjizat, bukan laduni. Laduni paham? Ya ini ilmu yang forever, selamanya. Nah Nabi itu nggak punya ilmu yang forever. Mukjizat itu sesekali. Kadang-kadang beliau memang bisa membelah bulan, itu mukjizat beliau. Cuma nggak selamanya bulan bisa terbelah sama beliau. Beliau bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Tapi ketika perang Khandaq itu banyak sahabat yang kehausan, nggak keluar air. Kan hikmahnya dalam. Lah sekarang ada orang yang ilmunya bisa forever, kalah Rasul. Ini waduh nggak bisa dibiarkan ini ya. Coba lihat-lihat hikmahnya apa sih? Manusia tahu bahwa dia beribadah dengan mencontoh hamba dan rasulnya. Konsekuensi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Bicara hamba, maka kita harus mencontoh bagaimana cara Nabi Muhammad hidup. Karena dia bashar seperti kita, mislukum yuha. Cuma dia dapat wahyu. Maka yang paling baik yuk, kalau kamu tahu nabimu itu makhluk yang bernama manusia, tentu dia menikah. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia sholat, dia puasa. Itu kata Rasul. Wa ana atazawwadun nisa. Aku menikah kata Rasul. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka kalau memang enggak nerima cara hidupku, bukan golonganku kata Rasul. Ini yang sahabat lakukan, sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan dulu orang Yahudi, orang Nasrani ngelihat kami para sahabat bisa masuk Islam. Dahsyat tidak? Apa yang dimaksud? Jalannya sahabat itu bisa bikin orang kafir masuk Islam. Cara makannya sahabat bisa lihat orang kafir bisa masuk Islam. Cara sahabat berdagang, orang kafir bisa masuk Islam. Ya kenapa? Karena sahabat mencontoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah rekomendasikan contoh terbaik para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang ukhrijat. Azharo artinya bukan huruj. Huruj lagi. Azharo ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa sahabat dikatakan beda di hadapan manusia? Karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka guroba, mereka orang-orang asing, tapi enggak pernah mengasingkan diri itu sahabat. Lain sama kita sekarang kan, merasa seperti orang yang guroba asing, maka mengasingkan diri. Cari perumahan yang adanya di pojokan kampung, bloknya Z. Oh, Masya Allah. Lah gimana sunnah mau sampai kalau kita tidak bergaul, betul? Berilmu sebelum beramal. Sehingga ketika orang bertanya tentang visualisasi yang kau lakukan, jawab dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Enak. Udah nggak usah khawatir. Allah yang bilang ini Islam, ini hukum rahmatan lil alamin.
Selama Anda masih ngomongnya di dunia, diterima. Kecuali kalau ngomongnya nggak di dunia, Allahu a'lam bishawab lah. Selama masih di dunia, ini Islam rahmatan lil alamin. Ini cara beragama sahabat nih, supaya kita cinta sama hukum. Karena kalau tidak, kita kayak orang barat yang ketakutan sama kasus yang dibuat oleh segelintir orang mengatasnamakan Islam. Ya itu kan kasus membalikan kesalahan fatal sekali itu. Ya. Kita mau berdakwah dengan menumpahkan darah, masya Allah. Ya, khalifah siapa yang Anda ikuti? Khilafah hayalan, masya Allah. Khilafah hayalan. Karena tidak ada cara Islam yang seperti itu. Islam menawarkan kemudahan, bukan keributan, agar orang tahu bahwa agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Agama itu mudah. Yasiru wala tu'assiru, basiru wala tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Nah, itu semua dalam Quran ada. Cuma yang jadi permasalahan, kita jauh dari Quran. Kita serahkan agama Quran ini pada ustadz, ustazah saja. Kita tidak bertanggung jawab, padahal itu buku panduan milik setiap makhluk yang bernama manusia. Allah janjikan kebaikan buat setiap manusia, hudan linnas. Setiap manusia. Ini Quran petunjuk. Lihat masalah-masalah yang kau rasa, orang dulu juga pernah merasakan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fuadak. Kabarkan ya Muhammad tentang cerita para nabi dan rasul, kabarkan ya Muhammad, supaya orang tahu. Sampai Nabi mengatakan para nabi itu kalau makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. Ini kan cara namanya. Berarti kan nggak mungkin main-main kalau sampai Nabi ngomong begitu kan. Idza akala ahadukum falyakul bil yamin wa idza syariba falyasrab bil yamin. Fa inna syaitan ya'kulu yasrab bisimal. Kalau kalian makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan, karena cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Ini orang kafir ngelihat kayak begitu bisa masuk Islam. Ini agama lengkap amat. Sampai cara makan minum pun diatur sama Tuhannya. Coba agama lain tidak ditemukan. Sama seperti kasus seorang pengusaha laundry di sebuah negeri di Eropa. Itu bisa masuk Islam karena dia mencuci pakaian dalam mahasiswa-mahasiswa yang kos di rumahnya. Ada 2 orang Islam yang kos di tempat tersebut, dan dia menemukan sebuah keunikan penyebab dia masuk Islam. Ini nggak pernah dia melihat pakaian dalam orang Islam itu kotor seperti pakaian dalam orang kafir. Ketika ditanya sebabnya, orang Islam tuh ada yang namanya istinja. Di Islam itu ada yang namanya cebok. Orang Islam tuh bersih dengan masalah yang seperti ini. Sementara dia nggak menemukan di agama yang lain. Ini aja bisa bikin dia masuk Islam. Masya Allah. Ramadan kemarin tuh seorang perempuan masuk Islam, diislamkan itu di Bandung. Cuma gara-gara apa dia masuk Islam? Gara-gara ngelihat iklan sirup bulan puasa. Masya Allah. Ya saya nggak paham lah kenapa begini sababnya. Tapi yang pasti dia bilang iklannya saja menarik perhatian. Kenapa? Karena seakan-akan simbol persaudaraan bulan Ramadan itu betul-betul loh. Ya Allah, puasa ini kan membuat orang lapar, kok malah jadi akur gitu loh. Itu bikin orang masuk Islam. Orang kafir ngelihat iklan sirup bulan Ramadan masuk Islam. Kita orang Islam malah batal ngelihat iklan itu. Waduh, ya, ini bahaya ini. Ya, kita nggak paham nih agama indah. Kalau kita nggak paham indah, ya begitulah kenyataannya. Itu yang pertama. Kembali kepada Al-Quran. Ini buku panduan ini. Di surat Al-Furqan ayat 32 itu dalilnya. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Ini kata orang-orang kafir begini, laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa sih Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad yang dimaksud sekali turun saja?
Ya, kita juga mungkin mikir begitu. Jadi kelamaan 23 tahun gitu ya. Quran turun langsung di Lauhil Mahfuz. Sampainya itu tergantung momen. Makanya susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. Padahal yang pertama kali turun Iqra, betul. Ya, kemudian Ya Ayyuhal Mudassir. Yang terakhir turun apa? Al-Yawma Akmaltu Lakum. Sebagian mengatakan yakni apa? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Allah musta'an. Khilaf. Iya ya. Kalau tahu seperti itu ada keterpanggilan dong harusnya. Jangan malah komplain. Saya nggak yakin Ustaz. Karena yang turun Iqra di Quran dan terus Al-Fatihah, begitu kan? Nah, antum harus belajar. Apa sih hikmahnya? Ya memang Quran diturunkan dengan asbabun nuzul namanya. Supaya manusia paham. Indah sekali. Dulu orang kafir tanya, laula nuzila 'alil Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa sih Quran enggak diturunkan langsung, jadi enggak bertele-tele gitu loh. Apa kata Allah? Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah cara Allah memantapkan hati kamu supaya Quran ini betul-betul pelipu lara. Syifaun mafis sudur. Quran ini penyembuh hati yang duka lara. Orang-orang belum paham Quran tapi udah yakin dengan Quran, denger aja tenang loh. Masya Allah. Ya kalau boleh jujur lah. Ya saya punya teman ini salah seorang dokter yang dia dapat gelar dokter ini untuk urusan ternak ayam. Nah, ini kalau dia nonton dia tahu lah ya. Dia bikin peternakan ayam herbal. Sehingga saya baru tahu dari dia itu. Saya bilang saya tinggal di Bogor, itu di pojokan kampung lah. Di tengah-tengah non muslim saya tinggal di sana, Bogor Barat. Itu rata-rata non muslim dari keturunan Cina ini, mereka tuh usahanya ternak ayam boiler saya bilang. Dan ayam potong. Saya kadang-kadang pegel, pegawainya itu orang Islam banyak. Itu 24 jam lagu disetel. Itu begilir apa bagaimana sih orang supaya nggak ngantuk takut maling. Kalau nggak dia ngomong saya nggak paham. Dia bilang memang begitu Ustaz. Jadi kalau ayam-ayam negeri ini, ayam potong, ayam boiler, ini nggak bisa diam. Kalau diam fatal dia. Dengan dia banyak bergerak, dia lapar, dia makan, makanya musik full. Karena ayam ini kalau dengar halilintar kaget bisa ribuan yang mati. Sensitif ini ayam. Dan saya coba menemukan keunikan bahwa ternyata justru binatang ternak mendengar ayat itu dagingnya beda dengan binatang ternak yang tidak mendengar. Dahsyat. Dan gelar dokter dia karena itu. Sehingga dia buka usaha ini. Masya Allah. Ini binatang loh. Apalagi manusia. Makanya ketika orang kafir yakin mereka beribadah dengan bernyanyi. Dan dia kabarkan kepada masyarakat yang seagama dengannya. Kalau bayi dalam kandungan istrimu disetelkan lagu-lagu instrumen. Ya selevel Beethoven lah gitu ya. Atau saksofonnya Kenny G gitu loh. Nah, ini bayi bisa tenang. Adakah yang lebih membuat tenang ketimbang ayat-ayat Allah? Ini kalamullah. Lah orang Islam nggak yakin. Jujur, kalau kita yakin ini Quran sifaun mafis sudur, penyembuh hati yang duka lara. Cuma mau bilang apa? Kita nggak mengkaji sampai ke sana. Kita tahu Umar Ibn Khattab itu dia masuk Islam karena apa? Lantunan ayat dari mulut adik perempuannya sendiri ketika membaca beberapa ayat yang membuat jiwanya bergetar. Dan berapa banyak orang-orang kafir yang dengkulnya rontok tak bisa berdiri ketika mendengar dibacakan Al-Quran. Lihat. Ini kita tinggal mengulas. Makanya Allah mengatakan kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikian cara Allah memantapkan hatimu, kabarkan kepada umatmu. Ayat disampaikan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fuadak. Kabarkan ya Muhammad tentang kisah para nabi dan rasul. Bukan cuma sekedar kabar, lihat. Kamu
yang pegel sama ayahmu, sama orang tuamu karena beda agama atau mungkin beda paham dalam pengajian, dalam manhaj, nggak usah khawatir. Dari zaman dulu udah banyak orang yang berbentrokan sama orang tuanya, tapi lihat caranya, tidak ada permusuhan. Bagaimana Nabi Ibrahim berbeda dengan ayahnya, lihat. Kamu nggak usah khawatir takut dicemooh sama tetangga karena ngaji rutin, bahkan kerjaannya marbot sebagian ketua DKM, betul? Diuji sama anak yang Masya Allah, kau coreng wajah orang tuamu nak, kau berbuat yang tidak-tidak, sholat pun tidak, agama tak jelas untukmu nak, ayahmu marbot loh. Oh, pegel si ayah, apa kata dunia nak, malu ayahmu nak. Padahal kalau si ayah mau sedikit lebih mendalami lagi, ya ndak usah khawatir lah ya. Sampaikan saja yang Allah perintahkan, Nabi contohkan sudah. Bicara hidayah bukan urusan Anda, urusan Allah. Karena kalau yang diuji sama anak semodel begini, dari dulu Adam dan Hawa, Nabi Nuh pun diuji sama anak, betul? Enggak usah khawatir, enggak ada orang yang berani mencemooh Adam. Kalau Adam mah emang enggak bagus tar ngedidiknya tar, gitu. Nuh juga sama tuh, enggak usah begitu. Orang tidak bisa dilihat dari ujiannya, tapi lihat efek ujian yang dia hadapi, lihat. Kalau ujian membuat Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sukses ini Adam. Kalau bicara Adam mencegah si Habil tidak membunuh si Qabil, dia tidak mampu. Tapi Adam cukup mengatakan Rabbana zalamna anfusana, aku telah berbuat zolim. Ketidakmampuanku ini membuat aku rugi kalau kau tak mengampunkan aku ya Allah. Boleh begitu. Jangan terus kita seuzon dengan takdir, karena kita tidak paham. Apa sih orang sekarang merasakan masalah? Kalau orang dulu nggak pernah merasakan juga. Coba di Quran ada semua. Ya. Dan kita nggak mengkaji khusus untuk ini doang. Ya. Tapi kita bisa terpancing untuk oh iya deh. Kalau begitu mulai hari saya akan buka Quran dah. Ya kalau ngebuka mah gampang, tak paham nih masalahnya, nggak paham saya. Ya berarti cari pengajian dong, ya. Ini masjid, Masya Allah, nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan ini? Ya, kok kalau sampai kosong mah kelewatan, Masya Allah. Berapa banyak orang sibuk nyerok di pinggir jalan, betul? Nggak beres-beres bertahun-tahun. Kita udah punya seperti ini, coba tinggal diisi doang, dimanfaatkan. Ini kan pintu sorga. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustakan, coba. Di tengah-tengah orang berbuat dosa dan maksiat di Pulau Bali, kita diberikan kesempatan bisa tafakur di rumah Allah yang mulia ini, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni kalau memang kamu mau cinta dan sayang sama agama ini, sama manhaj ini, tolong deh kita beriman, biasakan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Jangan cuma ngomong iman tanpa amal soleh. Agama ini bukti aplikasi kehidupan. Udahlah jangan berteori. Udah terlalu banyak orang berteori cuma copy paste. Baca, ngapal, disampaikan pakai mic, udah terlalu banyak. Ya, yang udah langka ini baca, paham, amalkan, itu yang langka. Mendakwakan orang dengan tingkah laku. Jangan terpukau dengan bacaan seorang imam, panjangnya, pendeknya, tahsinnya. Tapi lihat setelah dia baca di luar masjid bisa bergaul gak dia? Itu yang paling penting. Kalau Qurannya banyak dihafal, hadisnya banyak, sanadnya bagus, tapi bertetangga saja nggak bisa, Malaysia akhi, apa manfaatnya? Ini bahaya, banyak orang yang begini, ya. Nanti itu dalam lah bahasannya tentang mencetak generasi robbani. Kita mendidik anak, ya pengen seperti yang kita lihat, ada anak SD kelas 1, kelas 2 hafal 30 juz. Orang tua di sekolah, orang tuanya dihajikan. Ya Allah, seandainya anak saya bisa begitu. Anak SD dipaksa masuk pesantren. Lupa hukum asal. Al-ummu madrasatul ula, laisatil madrasah madrasah.
Ya, bahasa agama kan ibu yang dikatakan madrasah, bukan pesantren yang dikatakan madrasah. Bukan berarti nggak boleh. Coba dalamin sedikit tentang dunia pesantren. Ini kalau anak ini belum pernah mengenal orang tuanya, belum bisa mengambil cara hidup orang tuanya, dimasukkan ke pesantren, yang terjadi lihat. Hafal Quran, hafal sunnah, sahih Bukhari luar kepala, cuma nggak bisa bergaul, lihat. Menikah nggak bisa ngurus rumah. Tahu kebersihan itu adalah merupakan kemuliaan dalam agama. Anaknya jorok kotor. Coba lihat. Katanya ngerti agama. Ini kan bahaya sekali. Karena apa? Beragama cuma dengan harapan dan keinginan. Udah sering dibilang Allah tidak kasih yang kita inginkan. Allah mencukupi yang kita butuhkan. Mulailah kita berilmu. Jangan nanti orang memfitnah agama. Padahal agama mah sudah sempurna. Lawang sepakat kita mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kan kesempurnaan agama. Allah yang mengatakan telah sempurna bagimu agama. Agama sudah sempurna, jangan dikritik. Jangan kayak orang liberal yang mengatakan Quran bisa dikritik. Jangan, itu buang pendapat jauh-jauh. Bukan kita paksa Quran untuk paham kita, paksa diri kita untuk paham Quran. Itu lebih baik. Ini ada orang yang tidak paham, padahal kalau dia mau beriman kepada Allah dan beramal soleh, kau akan rasakan betapa nikmatnya setelah itu. Ternyata amal soleh yang mukaddimahnya iman itu ngefek. Ya. Kita syahadat, kalau memang kita sudah berilmu tentang syahadat yang kita baca, bukan cuma status Islam karena syahadat saja, tapi efek syahadat itu dahsyat loh. Itu membuat kita nggak berbuat syirik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau dipahami dengan benar, oh masya Allah. Ya, orang yang betul syahadatnya nggak ada alasan Allah nggak jawab yang dia minta. Makanya coba rapikan syahadat. Orang yang sholat betul-betul sholatnya betul-betul dan dia memang beriman dan berilmu tentang sholat. Allah nggak mungkin bohong dan Allah nggak mungkin bohong dalam janjinya. Karena wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya ini orang tidak berbuat keji dan mungkar kalau dia sudah salat. Tapi lihat, salat tapi pasang bom bunuh diri. Dia salat bukan tidak. Dia caci maki pemerintah dari pinggir jalan, lihat. Dia salat, orang tuanya tak ditegur siapa. Dia sholat tapi tidak akur sama mertuanya. Dia sholat tapi tidak bisa bersosialisasi. Mana sholatnya mana? Akhirnya gara-gara kamu orang a priori dengan sholat. Sholat sorga lo ntar. Yang udah aja bukono. Begitu katanya. Tuh kan gara-gara kita orang jadi a priori sama sholat. Ya, karena kita nggak pernah paham. Orang sholat kok menghalalkan yang diharamkan. Coba lihat. Orang sholat kok nggak memiliki sifat penghuni sorga. Orang sholat lisannya nggak terjaga. Padahal la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salam. Orang yang sholat harusnya begitu. Nggak kelihatan. Lihat. Kenapa? Karena kita nggak beriman, kita nggak beramal soleh. Allah perintahkan begitu. Surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Ayat ini sering dijadikan hujah oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa adanya pertanyaan dalam kubur. Ya, buat orang-orang yang nggak yakin dengan adanya pertanyaan dan siksa kubur, bisa buka tafsir Ibnu Katsir dan lainnya tentang Ibrahim ayat 27 ini. Tapi kita tidak bahas begitu. Kita katakan di sini bahwa apa yang kita katakan di akhirat nanti itu tergantung yang kita lakukan di dunia. Jadi kita akan ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Kita akan berkata Allahu Rabbi. Wa man nabiyyuka Muhammad nabi. Wa madza kitabukal Qur'anul Karim. Ini bukan latihan sebelum mati, gitu ya.
Saya sih insya Allah Tat, tiap hari Tat, supaya nggak grogi nanti Tat. Ya saya nggak kencang-kencang depan kaca sambil aja man rabbuka Allahu rabbi, nggak bisa begitu. Ya nggak bisa begitu. Karena yang akan kau katakan di akhirat nanti, apa yang kau lakukan ketika kau hidup, itu yang dimaksud. Akhiratmu tergantung duniamu. Khususnya masalah sholat, yang pertama dihisap ya sholat. Kalau sholat aman, aman semua. Ini kuncinya hidup dunia. Kamu nggak usah belajar menjawab Allahu Rabbi. Buktiin aja di dunia kamu tidak berbuat syirik. Di tengah-tengah orang yang berbuat syirik. Bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik, tapi memang menentang kesyirikan. Ya, kalau cuma sekedar nggak berbuat syirik kita mampu, tapi menentang kesyirikan nggak semua orang mampu. Ini akidahnya para nabi dan rasul. Ya, inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Begitu bahasa Ibrahim kan. Aku berlepas diri dari perbuatan syirik kalian dan aku kafir dengan kalian. Kan Masya Allah, tegas. Bukan cuma sekedar nggak berbuat syirik. Karena kan kalau level kita cuma sekedar nggak berbuat syirik, betul, tapi nggak benci dengan kesyirikan di kita nih. Ya udahlah, sama-sama punya Tuhan, begitu. Oh ya nggak bisa. Walaupun bukan mempertontonkan tampang yang menakutkan, karena bicara islah nanti kita nggak bicara nafsu. Benci dengan keburukan wajib benci. Ada sebuah riwayat tertulis dalam kitab Ad-Dawa Dawa Ibnu Qayyim dalam bab dampak buruk maksiat. Di mana hadis tersebut mengatakan bahwa Allah perintahkan malaikat untuk menghancurkan satu bangsa. Malaikat pun datang ke bangsa tersebut ingin memusnahkan. Tidak jadi malaikat musnahkan bangsa itu. Karena malaikat melihat ada orang yang ibadah di tengah-tengah masyarakat situ. Dia balik ke Allah. Dia bilang, saya tidak sanggup Allah. Ada orang yang beribadah, bagaimana saya musnahkan orang yang sedang beribadah? Apa kata Allah? Bahkan kuperintahkan kepadamu, musnahkan yang ibadah tersebut pertama kali. Loh kok bisa begitu? Dengarkan wahai malaikat, kata Allah. Itu orang beribadah untuk dirinya. Dia tidak pernah memasang tampang marah melihat maksiat di sekelilingnya, seperti aku memasang tampang marah ketika manusia bermaksiat. Masya Allah. Oh, berarti mulai sekarang saya akan nyurang tadi. Ya nggak bisa begitu bahasanya. Ini orang kalau diterjemahkan letterlek ya begitu ujungnya gitu loh. Ini beda bab nanti. Antum benci sama keburukan wajib. Karena kalau antum tidak benci, tidak respon, antum setan bisu namanya. Tapi kalau bicara islah, namanya amar ma'ruf nahil mungkar. Beda bab. Beda bab nanti. Jangan digabungkan. Enggak setiap orang bisa memahami ini. Makanya jangan suka tumpang tindih dalam dakwah. Serahkan sama ahlinya. Akhirnya kan yang terjadi besarnya musuh kita karena sosmed. Lihat, perdebatan tanpa ujung. Debat kusir tanpa dalil. Syiah habis dihantam. Betul, terlaknat ini Syiah. Dan kami setuju itu. Tapi Anda yang mendebat Syiah ini tahu gak apa itu Syiah? Ya wallahu alam tat, yang penting benci aja dulu. Ya gak bisa begitu. Sampai terkesan perdebatan yang antum buat ini orang Syiah gak boleh taubat, betul? Boleh gak sih orang Syiah taubat sebenarnya di Islam ini? Boleh. Cuma cara dakwah Anda ini membuat orang tuh malas taubat. Itu yang jadi permasalahan. Banyak kasus yang seperti itu. Kayaknya kalau udah benci sama Yahudi, pokoknya kalau Yahudi masuk Islam, jangan. Begitu. Sampai Nabi menikah dengan Maryam Kipti, orang Yahudi. Ini kan teknik dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita lupa. Kita kalau sudah benci sampai lupa surga neraka itu milik Allah, itu yang sangat disayangkan. Makanya yuk belajar. Agama nggak bisa pakai perasaan. Takutnya gara-gara kita itu orang berkata tak kenal maka tak sayang gitu loh. Ya pantesan Islam nggak sampai, lawang nggak ada yang ngerti Islam itu lembut. Orang nggak paham.
Anda merasa menjadi wakil Islam. Kalau orang beragama nggak mirip sama Anda komplain, itu yang jadi masalah. Kan bahaya sekali. Harusnya Anda bisa marah kalau orang beragama tidak seperti Quran dan Sunnah, itu lebih baik, bukan seperti Anda. Hai, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya, itu yang paling penting gitu loh. Yuk ukur agama kita dengan syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yuk ukur dengan perintah Allah, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat, itu yang paling baik. Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, yakni kita disuruh rajin dalam mentadaburi kisah salafus soleh. Jadi salafus soleh itu artinya orang terdahulu, para nabi dan rasul, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Pengikutnya ya salafi, tapi ini bukan firqoh. Ini banyak juga orang merasa salafi firqoh gitu ya. Ini juga yang ngerusak nih, betul ya. Padahal yang namanya salaf itu istilah dalam bahasa. Ini kita kalau nggak kenal nggak sayang nih urusannya nih ya. Karena banyak orang bilang nih tat ajaran baru salafi. Oh, ajaran baru. Subhanallah, ini kan bahaya sekali kalau sampai orang bicara begitu. Iya, dulu kita aman-aman aja tat, nggak ada dia tat. Kita kadang berdosa bareng, pahala bareng. Masya Allah gitu ya. Dia datang jadi akhirnya lakum dinukum waliyadin nih tat kalau gini gitu. Ya fitnah disebar di masyarakat karena orang itu pun tidak paham, mengatasnamakan pengikut satu paham, tapi dia tidak mewakili paham tersebut. Ya sebenarnya kasus ini di Indonesia pernah terjadi itu pada pemahaman Syafi'iyah itu. Kita kan setuju bahwa kita memang pengikut Imam Syafi'i, betul. Ini Indonesia. Cuma jujur berapa banyak orang yang mengatasnamakan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, tapi nggak pernah paham Imam Syafi'i. Itu yang terjadi. Sama seperti orang mengatasnamakan Salafi, tidak pernah paham salafus soleh itu apa. Diperintahkan yuk tadaburi. Tadabur tahu, dabbar yudabbiru, yakni tertibkan pemahamanmu tentang orang dulu. Jangan main ngikutin aja jangan main ngikutin Nabi Muhammad sebelum kenal Muhammad gitu loh. Takutnya Muhammad yang mana yang kita ikutin gitu loh. Karena orang Syiah pernah berkata bahwa sesungguhnya Muhammad yang kau ikuti bukan Muhammad yang kami yakini, begitu pemahaman Syiah. Bahkan sebagian orang Syiah mengatakan bahwa Muhammad yang kau ikuti menyampaikan kebenaran ya akan masuk surga kecuali kemaluannya karena menikah dengan Aisyah. Begitu pemahaman Syiah. La'natullah ala Syiah. Wallahi la'natullah ala Syiah. Karena dia menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya. Makanya Islam bikin kita untuk memahami usul salasah. 3 landasan pokok dalam beragama supaya kau rasakan betapa nikmatnya beragama. Kenapa Allah perintahkan untuk mencontoh beliau? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan dengan tegas Muhammad, kalau umatmu mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu Muhammad. Katakan, siapapun dia, kalau menawarkan sebuah hukum dalam agama tapi tak merujuk kepadamu, katakan ya Muhammad. Beliau mengatakan dengan tegas, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh ambil bangku duduk di neraka. Ini kan sudah tidak main-main ya, lembut tapi saklek. Karena ini bicara akidah kita. Bicara akidah, disuruh kita tadaburi. Coba kamu tadaburi, tertibkan pemahamanmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku dan nabi sebelumku, para rasul sebelumku, yang kubawa dibanding dengan yang pernah ada yang disampaikan nabi sebelumnya adalah seperti orang yang membangun sebuah bangunan yang sempurna, kecuali ada beberapa bata yang tak tertutup.
tugasku cuma menyempurnakan. Begitu bahasa Nabi. Ini buat dai ini harusnya berilmu. Nabi nggak nyuruh kita mencemooh agama yang ada, karena dia akan mencemooh agama kita, betul? Tapi coba bahas dengan bahasa yang baik. Karena kalau bahasanya ilmiah, orang yang berilmu akan menerima ilmu secara ilmiah. Anda mencemooh orang yang kumpul malam Jumat karena baca surat yang diulang-ulang, sehingga Anda nggak bertegur sapa, Anda itu bertitelkan GM namanya gitu loh. Apa GM? Jahil murokab, bodoh double gitu loh. Kenapa dibilang bodoh double? Kalau antum hati-hati saat lisan antum saat itu kan bid'ah saat. Ntar dulu santai, ya ngopi dulu kita sini ngobrol enak-enak ya. Agama nggak menegangkan ya. Ini ada masalah apa dengan malam Jumat? Ya bukan malam Jumat ya berarti selesai urusan. Bukan malam Jumat ya kan dia bilang berarti selesai urusannya. Terus karena apa? Ya bacaannya kenapa? Ya memang bacaannya itu aja saat. Lah terus? Ya kenapa ya? Dia bingung sendiri akhirnya gitu loh. Saya nggak menyalahkan, sudah bagus, jujur ya. Ini malam nih malam Sayyidul Ayyam. Ini malam Jumat malam Sayyidul Ayyam Ini malam yang baik, Id, hari Jumat tuh Id. Kita kumpul malam itu bagus banget. Ya, kumpul pun mengucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, baik, kumpul ngobrol. Makanan dikeluarin, minuman saling mendoakan, apa salahnya? Ya salahnya cuma bacaan yang dirutinkan, cuma itu doang kan masalahnya. Itu PR-nya cuma itu. Ya udah, coba masuk ke dalam, kabarkan bahwa Quran itu bukan cuma itu saja suratnya, ada yang lain, betul? Mampu ndak sampaikan, itu yang masalahnya. Kalau Anda mampu sampaikan, sampaikan. Ketika dia tahu ada surat lain yang indah, dia pun akan tahu betapa indahnya kalau setiap malam Jumat ini suratnya berubah-ubah. Selesai urusan. Karena kita nggak berilmu, timbulnya tradisi, akhirnya ribut dengan keyakinan yang kita pahami. Itu kasusnya. Kita orang yang sibuk membahas akibat, tapi nggak pernah melihat sabab. Apa sih kalau bahasa saya ke orang-orang perempuan bu ya? Karena kadang-kadang nih kita pengen punya anak yang ilmunya bermanfaat, tapi tiap pagi kita bikin dia durhaka sama kita sebelum menuntut ilmu. Bangunnya selamanya kita omelin anak kita. Jadi berangkat sekolah tuh cemberut sama orang tua. Kira-kira anak yang sekolah cemberut sama orang tua berkah gak ilmunya? Bahasa gampang deh. Ya bukan begitu Ustaz. Kita orang tua, ya Allah Ustaz, antum gak pernah ngalamin sih punya anak. Anak saya banyak, 135 orang loh di Bogor. Kalau ngomong jumlah anak, banyakan anak saya bilang gitu. Pegel Ustaz, ya Allah, ini anak gak mau bangun pagi Ustaz. Aduh susahnya Ustaz, ya Allah. Apalagi masalah sholat subuh. Ya bu, namanya anak, sabarin bu. Ya Allah nggak bisa Tat, susah Tat, sabar bu. Ya Allah Tat, susah. Ya namanya juga anak-anak. Anak-anak nggak bangun pagi mah ya anak-anak. Kalau anak-anak, kalau yang bangun paginya gampang bukan anak, namanya Ustadz, betul? Permasalahannya begini, kenapa nih anak nggak bangun pagi? Bukan kita ngomel karena nggak bangunnya. Ini anak kan punya hak nutrisi badan, istirahat 8 jam dalam satu hari, betul? Anda tuntut dia bangun subuh. Subuh jam berapa nih di Kelungkung ini? Jam 5.15. Ada yang 5.45. Ada yang 7.30. Jam berapa lagi sini? Macam-macam sini. Ini tiap daerah subuh beda-beda sini soalnya ini. Ada yang bareng duha. Ya. Coba ditarik benang sedikit ya. Kalau jam 5.15 lah tariklah. Mundur 8 jam, jam berapa kira-kira nih anak layak tidur? Jam 8, jam 9, betul? Kenyataannya kan Anda sendiri yang membiarkan dia tidur sampai jam 12 malam. Pagi disuruh bangun, ya nggak mungkin. Nggak durhaka udah bagus nih anak. Yang namanya orang kurang tidur dibangunin. Ya, dia marah sama orang tua dong. Itu masalahnya, kita nggak paham. Pernah gak kita berpikir bahwa sunnah kalau malam redupin lampu bahkan matiin lampu? Oh kalau saya justru dididik di keluarga gak begitu Ustaz.
Karena kalau tempat yang gelap tempat setan, Tat. Suruh pakai neon biar terang. Begitu katanya. Pendidikan yang salah. Justru sunnah kalau malam redupin, sehingga anak tuh kalau redup ngantuk hawanya. Ya, orang kalau udah redup gelap itu malas ngapa-ngapain. Sampai ada dokter ahli diet itu ngasih saran, Ustaz Subhan kalau kegemukan, diet yang paling gampang tuh makan dalam keadaan gelap. Ya susah saya bilang gitu. Acat senang dapat bocoran. Subhanallah ya. Bukan orang kalau sudah gelap sudah nggak tertarik. Nah ini kita nggak redupin lampu, anak terang selamanya. TV ditonton full, akhirnya merem bareng remote, betul ya? Ngimpi bangun subuh kan nggak mungkin sudah. Itu yang dikritisi. Bangun paginya gampang nanti. Bukan ngomel ketika pagi. Akhirnya tuh anak kesel diomelin, berangkat sekolah dalam keadaan benci sama orang tua. Mana ada ilmu bermanfaat buat anak yang seperti ini? Ini sudah berlangsung sekian tahun. Tuh ya, jangan heran nanti ketika ini anak mendalami sunnah, musuh pertamanya orang tua. Ya Rasul juga dimusuhin. Lah nanti sama Rasul dari mana enak aja. Ini kita suka nyamain kita sama Rasul gitu ya, beda bab nanti ya. Tolonglah kita berilmu lah dalam masalah ini ya. Makanya ditegaskan sekali bahwa coba tadaburi kisah para nabi dan Rasul. Jangan-jangan memang kita nggak paham nih. Allah tanamkan jutaan kemuliaan dalam kehidupan ini. Itu nanti rujukannya surat Hud ayat 20 bisa dilihat lah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul man nusabbita bihi fu'ada. Fuad, hati, qalbun. Jiwamu bisa tenang kalau kau tahu kisah para nabi dan rasul. Karena masalah kita ini cuma pengulangan doang. Masalah anak, masalah pasangan hidup, ya, masalah masyarakat yang nggak nerima, keluarga yang menzolimi, udah orang soleh tuh ujiannya paling berat. Lihat dah ujian para nabi dan rasul. Nah, setelah kau buka sejarah, oh iya ya, ternyata memang hidup ini medan ujian. Orang yang paling berat diuji ya orang soleh. Ya justru ketika ada ujian ini melambangkan ada kehidupan. Orang masih diuji, masih ada harapan dalam hidup. Nah kalau sudah nggak diuji, ini sudah nggak ada harapan. Hidup gampang aja Ustaz, kayaknya Ustaz. Nah antum ini kalau begini hati-hati nih. Ya, karena sih alhamdulillah Ustaz, berasa hidup kayaknya nggak ada ujian Ustaz. Oh, Masya Allah. Lancar aja semua Ustaz. Ya broadcast dah minta maaf kalau udah begitu mah ya. Justru ujian itu nanti akan mengukuhkan dirimu butuh Allah. Ketika kau sulit, kau bertanya apa doa ketika sulit. Ketika kau senang nanti kau akan bersyukur. Sabab Allah akumulasikan nilaimu. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Itu kan fenomena kehidupan. Ya, kita jangan suka kayak orang yang apa ya? Saya suka contohkan belakangan ini kayak orang yang berumah tangga. Dia pikir kalau ada sih bersyukur tuh alhamdulillah Ustaz, bait ini benar-benar jannati Ustaz. Home sweet home. Rumahku ini betul-betul surgaku Ustaz. Oh Masya Allah. Anak bersyukur Ustaz punya pasangan hidup ini ya Allah nggak macem-macem Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya satu jangan macem-macem satu aja. Masya Allah Ustaz 15 tahun anak berumah tangga sama dia Ustaz. Aduh sehat ya Allah sehat betul-betul. Apa ya? Anak bersyukur dah nggak pernah berantem Ustaz. Langka ini kasusnya. Aisyah aja ngambek sama Rasul kan langka betul. Suami anak tuh Masya Allah Ustaz. Oh Masya Allah ya kenapa? Iya baik banget memang Ustaz. Sampai kadang-kadang kita tuh kemana-mana berdua aja Ustaz. Umroh berdua, sampai sholat berdua tak sejajar. Ya salah lagi kalau begitu gitu ya. Kita nih kemana-mana sampai orang pada ngiri, dibilang kayak perangko sama amplop, katanya Masya Allah. Kayak handphone sama keypad, Masya Allah dapat gitu loh. Akur katanya Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh bangun malam kita keluar wisata kuliner berdua Ustaz. Oh Masya Allah, orang pada ngeliat keluarga kita adem Ustaz. Sampai kadang-kadang saya sama suami kadang-kadang subuh suka terlambat Ustaz.
kelihatannya akur tapi sholatnya berantakan tuh. Daripada dia sholat mulu berantem mulu. Nah, ini kan kudu ditafsirin nih, nggak bisa dibiarin nih kalau begini ya. Anda yang nggak pernah berantem tapi sholat hancur, ini ntar berantem cuma sholatnya husu. Coba dah. Kita lupa bahwa Allah bikin kita ribut ini untuk saling memaafkan. Lihat, tanya mas ibu ini yang tiap hari tahajud, tanya, ibu kayaknya tiap malam tahajud ya? Tahu aja sih, matanya bengul gitu ya. Ya saya sih alhamdulillah saya mulai tahajud tuh ketika suami saya bikin pegel, Tat. Aduh, ujian saya tuh suami, Tat, ya Allah, Tat, ujian saya suami, Tat. Maka saya tiap malam tahajud aja, Tat. Itu bagus, Bu, jangan hulu, Bu, jangan, Bu. Ini suami begini bikin ibu tahajud. Masya Allah gitu ya. Karena ada yang akur tadi subuh juga bareng duha, kan gitu ya. Jadi kalau dicari-cari sebabnya, ternyata Allah uji kita untuk sebuah kebaikan loh. Cuma kita nggak berasa. Ya. Lihat. Tambahnya agama Asia ketika dia merasakan kezaliman suaminya Fir'aun. Lihat sabarnya Ayub. Tawakalnya Lut diuji sama istrinya, Lihat pasrahnya Adam dan Nuh diuji dengan anaknya, Lihat karakter kejiwaan yang memiliki sebuah contoh terbaik untuk alam ini, Ibrahim alaihissalam. Sampai kita disuruh bilang kama sholaita ala Ibrahim, karena diuji sama orang tuanya. Lihat, dan yang lainnya. Itu yang dimaksud. Ternyata cerita para nabi dan rasul itu menenteramkan jiwamu. Coba tadaburi supaya nanti kamu nggak benci sama takdir. Kamu benci sama takdir karena kamu tidak kenal takdir. Bagaimana mau sayang dengan takdir, mau sayang sama Allah kalau kita tidak paham, betul? Masya Allah. Baru kemudian yang keempat, kita disuruh banyak berdoa. Berdoa ini merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Kalau doa merupakan ibadah, berarti ini kebutuhan kita ini. Udah bukan lagi sekunder, ini primer kuadrat ini, betul ya? Kebutuhan pokok yang nggak bisa dielakkan. Kita butuh doa. Bahkan sampai Allah sendiri yang mengabarkan kepada orang yang berdoa, innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Allah sangat menyukai orang yang mengulang-ulang doa. Innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Allah menyukai orang yang mengulang-ulang doa. Kita berhajat dengan doa. Mulailah kita mengerti ayat yang di awal tadi dikatakan, pahami Quran ini. Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Karena kalau boleh jujur, dari 100 orang yang sholat, 90% gak hafal nama Allah. Betul. Dan ini nggak bisa dibiarkan dong. Kewajiban diri kita untuk mengkritisi ini. Jangan merasa aman. Ini kita sholat nggak kenal Allah, tenang-tenang saja. Subhanallah. Sementara sholat ini tanha anil faksa wal munkar. Bagaimana tercegah hidupmu dari kekejian dan kemungkaran? Kalau kau sholat kepada Tuhan yang kau tak kenal. Dan sholat itu doa. Doa merupakan cara kau menyukai sesuatu yang tak kau ketahui tadi. Mulailah kita berdoa. Dengan banyak berdoa kita banyak mengerti. Ternyata Allah tidak memberi yang kita inginkan, mencukupi yang kita butuhkan. Lihat betapa nikmatnya merasakan ijabah doa yang Allah kasih ke kita. Setelah dia menerima ijabah, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia katakan, ya Allah, ajarkan aku bersyukur. Bersyukur pada nikmat yang kau berikan kepada aku. Apa nikmatnya? Kau jawab doaku. Sementara aku tahu dalam ayat dikatakan bahwa kula yaumin huwa fi sya'nin yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kula yaumin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Tiap hari Allah sibuk menjawab semua pertanyaan manusia. Dahsyat tidak?
berapa miliar doa yang naik ke langit ini. Allah menjawab doa kita di antara semiliar doa yang ada. Masya Allah, ya Allah. Auzi'ni ya Allah ana syukura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah. Ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan padaku. Ini doanya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, minta di waktu yang sama. Enggak semua diijabah, kau ijabah aku ya Allah. Makin bersyukur dia sama Allah. Ini orang yang begini makin cinta sama Allah. Karena dia yakin sekali tidak ada keburukan dalam agama ini. Dia kritisi, dia pahami. Kemudian dia coba perhatikan doa itu mengiring akidah supaya kuat. Contohlah yang paling gampang saja, surat Al-Imran ayat 8 tuh. Doa yang dibaca oleh Rasulullah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doanya kayak dialog ya. Rabbana, bukan ilahana tapi Rabbana. Duhai Rob yang menciptakan kami dengan proses dan keadaan yang baik menurutmu. La tuzigh qulubana, tolong jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da id hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah karuniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat ya Allah. Rahmat yang seperti apa? Yu'tikum kiflain min rahmati, rahmat dalam bentuk petunjuk. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia ya Allah. Ini doanya dialog, tidak bicara nominal, tidak bicara maksimal, umum. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah li'anna hadza min fadli rabbi, kan gitu. Bicara nanti apa yang akan kau beri, yang penting miladunka aja Sat. Bentuknya rahmat. Karena kita nggak bisa ngatur Allah. Jangan kayak orang tua yang ngatur Allah, punya anak banyak, dia berdoa ya Allah, kalau bisa yang tua nanti bisa gantiin saya buat adik-adiknya. Nggak bisa. Kadang si bungsu yang menjamin keluarganya, betul? Karena kita nggak bisa ngatur Allah. Itu salahnya kita tuh di situ. Kita paksa Allah untuk ngerti kita. Itu salahnya kita. Walaupun kita boleh untuk khaufan wa toma boleh. Tapi kalau ngatur Allah kita nggak boleh. Doanya cuma satu, Rabbi habli minas solihin. Nggak ada yang lain. Sisanya harapan. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Nggak diajarkan pekerjaan apa yang kita minta, nggak. Apapun silakan, itu terserah engkau ya Allah. Kau yang tahu menciptakan dia untuk apa. Mungkin aja anak Pak Tani jadi ustadz hebat, jadi guru hebat, kita nggak tahu. Mungkin saja anak Pak Tani jadi jenderal yang hebat, kita nggak tahu. Itu mah urusan Allah lah, itu mah gaib, nggak ada yang paham sudah. Terserahlah, ini anak mau jadi apa ya Allah, terserah ada Allah. Yang mampunya saya cuma ngasih makan begini nih. Karena halal yang kau kasih, walaupun nggak menyehatkan, lihat Allah jadikan semua anakmu dapat beasiswa, lihat. Sampai orang tua geleng pala. Kadang saya nggak kepikir anak saya, masya Allah, dia bisa menciptakan pekerjaan. Ya, karena Allah tahu yang terbaik buat dia. Doa kita cuma satu buat anak kita, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Itu saja cukup. Karena doa anak yang soleh yang masuk ke lubang kubur kita, bukan harta anak yang soleh. Doa anak yang soleh, ini yang kita minta sama Allah. Dan kita harus tahu, anak yang soleh tidak mungkin datang begitu saja. Anak yang soleh datang dengan sabab yang soleh, rezeki yang soleh, cara hidup yang soleh. Kau petik sesuatu yang baik, yang soleh, itu yang dimaksud. Bukan cuma hayalan. Makanya wajar kalau ada banyak ulama-ulama Yaman memberikan nasihat kepada masyarakat, khususnya laki-laki, supaya jangan tergiur dengan tampang. Apa yang dikatakan? Yakni al-walad lil khal ya akhi. Anakmu tuh tergantung iparmu, wahai laki-laki.
Maksudnya apa? Ya kalau kamu sembarangan pilih cuma pengen dapat anak lucu karena mungkin dia orang asing, perubahan warna lah gitu ya. Kalau sampai istrimu ini hamil, kamu mati, anakmu di tangan siapa, itu pikir begitu coba. Maksudnya sih ingin memperbanyak umat Muhammad, ya, membanggakan Muhammad dengan banyaknya umat. Tapi kau ciptakan kaum Ad, kaum Samud, betul? Kau meninggal, anakmu di tangan iparmu, betul? Siapa iparmu? Coba. Itu bahasa agama tuh. Yuk mulai berpikir. Doakan anak kita, Rabbi habli minas salihin. Berikan kepada kami anak yang saleh. Anak yang saleh, Allah. Anak yang saleh, Masya Allah ya. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Taib. Kemudian yang kelima, yakni kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Zikir, 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 zikir. Zikir ini dari ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat ya Quran, tinggal buka, insya Allah ada di masjid-masjid. Ayat yang tersirat fenomena alam. Yuk lihat kiri kanan kita nih Allah ciptakan semua, nggak ada yang sia-sia. Di tengah pulau Dewata banyak masyarakat yang agamanya cakep. Ini Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah subhanaka faqina adzabannar. Kan gitu ya. Ini kamu enggak ciptakan sia-sia ini Allah, betul-betul. Enggak kepikir. Ya, ternyata ketidakmungkinan itu bisa menjadi penyebab kemungkinan yang ada justru terjadi itu. Nah mungkin kitanya nggak bisa memanfaatkan itu. Islam suruh kita berzikir karena itu. Surat Al-Anfal ayat 45 ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Contoh, ini ayat mengabarkan tentang kondisi orang beriman kalau di medan tempur. Kalau kalian bertemu dengan musuh yang menakutkan, ingat Allah. Kenapa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kamu kalau Allah sudah kasih hidayah. Ini penanaman Nabi ke badan anak-anak kecil zaman beliau, ya ini kepada Mu'az bin Jabal salah satunya. Annal ummata law ijtama'at ayaduruka la yaduruka illa bisyai'. Ya anak kecil dengerin ya. Itu seluruh masyarakat berkumpul ingin memusuhi kamu, membuat makar. Tidak ada yang membahayakan kecuali izin Allah. Tuh. Ingat Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sampai kapanpun tidak ada yang membahayakan kamu kalau Allah sudah ridha. Ini akidah nih. Jangan takut, jangan khawatir sudah. Yakin. Qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakan Rabbku Allah, istiqomah sudah. Omongan orang nggak ada selesainya. Jalan terus, istiqomah namanya tuh ya. Masya Allah. Baru kemudian bicara yang keenam, kita disuruh mulai melatih diri kita ini untuk berdakwah. Dakwah itu ku anfusakum wa ahlikum dulu, narah. Nggak ada perintah untuk keluar. Kalau keluar kalau keluar justru perintahnya ini sebagian manusia, tidak semuanya. Jadi kalau semuanya nanti ya fatal lagi. Makanya perintah dakwah ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Yuk kritisi. Agama kita ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh haji kita, efeknya dalam kehidupan kita seperti apa, coba lihat. Jangan-jangan kita ini orang yang memetik buah diletakkan di keranjang yang bolong gitu loh. Ya. Kelihatannya maksimal padahal hasilnya enggak maksimal. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Baru kemudian yang ketujuh, kita disuruh mencari teman yang baik. Kebaikan yang kita lakukan ini bisa awet kalau kita berteman sama orang yang baik. Ya, almar'u ala dini khalilih. Orang tergantung agama temannya. Suruh lihat agama orang dari temannya, gampang kok. Ya. Jadi jangan cuma menghayalkan kebaikan, kalau nggak berteman sama orang baik nggak bakal bisa baik kita. Ini selesai ini di luar kita bisa seperti apa? Di masjid kita akur, di luar kita nggak tegur-teguran, ini kan salah kalau sudah begini. Ya.
Coba ayo mulai. Afsus salam bainana ya akhi. Afsus salam bainakum. Yuk tradisikan salam di antara kita. Orang Islam punya karakter warna salam cuma satu. Assalamualaikum, siapapun dia. Apa kata Rasulullah? Jika kalian melihat orang yang rutin ke masjid, mantapkan hati kalian bahwa dia orang yang beriman. Nggak usah bertanya itu aliran apa, mazhab apa, sudah. Dia orang yang merutinkan ke masjid, dia orang beriman, sudah. Ya, jadi bukan tugas kita menjadi hakim buat agama orang lain. Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kita. Masyaallah. Nanti kita kalau mau bicara khilafiyah, kita bicara kelas. Ada kelas khusus untuk berdialog. Bukan di tengah orang-orang yang awam. Karena kadang-kadang ilmu kalau bukan pada tempatnya muskilah. Yang ada kehancuran dan kerusakan. Bukan mengharamkan jagung untuk bayi. Cuma masalah waktu saja. Tidak ada ulama bilang jagung itu haram, betul? Tapi kalau dimakan kebaikan haram, hukumnya belum kuat. Cuma masalah waktu saja. Gitu ya. Jadi ada bab-bab tersendiri. Baru kemudian yang terakhir, yakni biasakan diri ini yakin akan pertolongan Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah akan tolong orang yang beriman. Karena janji Allah secara umum, Allah mengatakan bahwa wa ma lizzalimin min ansar. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Berarti kebalikannya, dipastikan pertolongan Allah buat orang yang tidak berbuat zalim. Yuk mulai kita optimis bahwa Allah pasti tolong kita insyaallah. Nah, kalau ini sudah dipahami 8 hal ini, maka kita akan sayang. Berarti kita kenal Islam itu indah. Islam itu agama yang betul-betul membuat kita baik insyaallah. Wallahu musta'an. Insyaallah manfaat yang disampaikan